Halo, balik lagi di Mulki Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini kita nggak akan bahas mainan dulu, tapi gue pengen sharing ke kalian nih pengalaman gue dulu. Pertama kali beli kit Gundam itu kan si Real Grade Double Oraser. Cuma gue nggak punya tools yang memadai, jadi gue cuma pakai tools yang ada di rumah aja, yaitu cuma gunting sama cutter nih, dan rakitnya itu susah banget sih. Lu bayangin aja kalau misalkan part-part yang kecil, apalagi part kepalanya itu harus dipotong pakai gunting. Pusing. Makanya sebagian banyak itu akhirnya gue nggak pakai gunting karena dia suka meleset potongannya. Akhirnya gue pakai cutter nih. Hampir semua bagiannya itu gue potong pakai cutter, dan itu levelnya hard gitu. Pertama kali ngerakit Gundam dan levelnya langsung hard gitu. Gue nggak mau kalian seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian, gue pengen tahu nih, kalian untuk pertama kali punya tools apa aja sih? Pertama kali ngerakit kalian punya tools apa aja? Cuma komen di bawah, kita sharing-sharing di situ. Nah, makanya kali ini gue mau ngasih tahu kalian tools yang harus kalian punya sebelum kalian beli Gundam, atau pas saat beli pertama kali Gundam kalian harus langsung beli ini juga, karena tools ini juga dijual di toko-toko Gundam. Toolsnya yaitu nipper dan cutter. Ya, ini versi gua ya, jadi jangan dibandingkan dengan versi yang lain. Kalau menurut gua, dua tools ini cukup untuk kalian jadiin tools wajib pas saat ngerakit Gundam. Jadi nipper di sini fungsinya untuk motong part-part ya, part-part yang dari runner. Jadi kita potong dari situ. Jadi ada beberapa cara. Nah, caranya seperti ini. Cara pertama potongnya itu dengan cara gue balik nippernya. Jadi bagian tajamnya itu bagian atas kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi pas setelah motong itu masih ada sisaan runnernya yang bisa kita bersihin. Jadi kalau bidangnya lurus, gue bisa bersihin pakai nipper lagi nih kayak gini. Cuma kita juga bisa pakai si cutter, apalagi kalau misalkan bidangnya nggak lurus. Itu gua saranin banget kalian pakai cutter atau pakai penknife, karena nanti dia akan lebih rapi hasilnya. Nah, selain ini ada cara yang satu lagi. Jadi kalau misalkan bidangnya lurus, kalian bisa langsung potong habis pakai si nippernya nih kayak gini. Kalau bidangnya lurus ya, kalau misalkan bidangnya nggak rada melengkung, mendingan pakai cara yang pertama tadi. Kalau kayak gini sih ya bisa langsung aja nih. Nah, setelah itu masih ada sisaan dikit, baru kita bersihin lagi pakai si nippernya. Nah, selain nipper juga kita bisa pakai cutter, karena itu lebih rapi hasilnya. Nah, fungsi si cutter ini juga nggak kalah pentingnya nih, karena ini dia digunakan untuk ngerapiin atau ngebersihin numak dari si runner-runnernya nih, runner-runnernya, part-partnya yang setelah dipotong oleh si nipper. Kemudian selain itu juga, gua bisa pakai ini buat ngambil stiker dan nempelin stikernya di part-partnya. Fungsi lain dari cutter selain bersihin numak kayak tadi, itu buat ngambil si stiker. Kayak stiker mata ini nih. Jadi kita tinggal ambil dan kita tempelin aja di bagian yang mau kita tempelinnya. Nah, kayak di mata seperti ini. Dan kita bisa rapiin pakai jari aja. Nah, kayak gini. Simple sih. Dan selain pakai jari, kita juga ada opsional lain nih. Jadi kayak gini nih. Nah, kita tinggal tempel seperti ini. Kemudian kita rapiin dulu sedikit. Setelah kita rapiin, baru kita bisa pakai tools yang lain. Ini tools tambahan ya. Itu pakai cotton bud. Jadi buat ngerapiin aja. Nggak pakai cotton bud juga nggak masalah sih sebenarnya. Ini tools tambahan doang. Cuman kalau misalkan gua pengen rapi, biasanya gua pakai cotton bud kayak gini. Dan ini gampang banget didapat ya. Di mana-mana ada ini. Nah, jadi menurut gua dengan dua tools ini udah cukup banget buat kalian ngerakit yang namanya kit, model kit atau kit Gundam. Dari yang tadinya part-part saja menjadi satu model yang utuh atau jadi si model kitnya nih. Atau bisa disebut juga dengan strike build. Nah, itu
Terkecuali kalau misalkan kalian pengen yang namanya clean build. Nah, kalian butuh tools yang lainnya seperti amplas untuk bikin si numpangnya kinclong hilang sama sekali. Kemudian ada yang namanya lem semen untuk ngilangin si seam line-nya, atau misalkan mark softer untuk bikin si decalsnya itu tahan lama, atau bahkan si cat permukaan. Nah, itu untuk bikin ya lebih bagus aja si kitnya. Atau misalkan custom. Nah, kalau custom ya lebih banyak lagi, bisa sampai cat, airbrush, dan sebagainya. Cuma kalau misalkan hanya strike build, buat cuma 2 ini sih. Percaya sama gua. Nah, itu aja sih. Jadi gue cuma saranin 2 ini aja buat kalian yang pemula. Jadi kalian bisa langsung beli nipper ini dari si yang jual Gundamnya atau jual model kit yang lain. Nipper ini harganya cuma dari harganya 25 ada sampai 30 ribuan, sampai jutaan juga ada. Ini kalau misalkan yang 25.000, 35.000 itu ya yang mereknya Plato, Churon, dan sebagainya. Dan ini worth it banget sih, nggak perlu kalian beli mahal-mahal juga sih. Gua aja dari awal nih tahun 2015 sampai sekarang gue masih pakai merek Plato ini. Mungkin terbaru gue beli Churon dan dua-duanya itu bagus. Jadi nggak usah dibandingin dengan yang harganya mahal. Mungkin ya yang punya budget lebih bolehlah beli yang God Hand gitu, yang sejutaan gitu. Cuma kalau gua sih ini doang, dan ditambah ini cutter. Kalau misalkan cutter sih bisa diganti dengan si pen knife ya, pen knife. Kalau misalkan kalian punya budget yang lebih. Kalau enggak ya cutter ini aja, beli cuma 10.000 di tukang fotokopi ada. Ini berguna banget. Jadi cuma 2 ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian setuju, boleh. Kalau misalkan nggak setuju ya nggak apa-apa juga. Ini sih menurut pendapat pribadi gue doang nih. Kalau pengen ngasih saran, boleh di komen. Atau misalkan punya pendapat lain, kita diskusi di komen ya. Itu aja sih video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.